Bab 1941, Panduan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Darah apa itu? Wei Jin bertanya dengan rasa ingin tahu. Penguasa Istana Langit meliriknya dan berkata, kamu seharusnya menjadi orang dari Istana Iblis. Kamu tahu, mengapa Istana Binatang ke-12 milikku dirampok seperti itu? Kudengar itu adalah sebuah kekuatan, dan kemudian kedua belah pihak bertarung. Wei Jin menjawab, tidak buruk. Penguasa langit pecah dan berkata, kekuatan itu disebut keluarga empat binatang. Itu terdiri dari 4 keluarga, yaitu, Qinglong, Baihu, Suzaku, dan Xuanwu. Pada masa itu, mereka menyukai darah Sangong di Istana 12 binatangku. Darah Sangong, yang mana rumah ketiga? Ye Xuan mengerutkan kening. Satu adalah Istana Naga, yang kedua adalah Istana Iblis, dan yang ketiga adalah Istana Dewa. Pemilik kuil rusak menjawab, keluarga Qinglong, keluarga Macan Putih, dan keluarga Suzaku ingin menggunakan darah Sangong untuk memperkuat diri mereka sendiri, jadi pertempuran itu pecah. Mendengar ini, Ye Xuan memiliki 3 pandangan sekilas. Ternyata memang begitu. Naga iblis dari Istana Naga adalah darah naga. Istana Iblis adalah harimau iblis neter, darah harimau. Dewa Istana adalah 8 dewa liar, mirip dengan darah keluarga Suzaku. Oleh karena itu, ketiga istana ini hanya menarik perhatian oleh keluarga 4 binatang buas. Para pendahulu, saya mendengar bahwa 12 istana hewan pada waktu itu mirip dengan kekuatan keluarga 4 binatang buas. Mengapa kita akan dihancurkan? Wei Jin bertanya. Ada 2 alasan. Pertama, karena 12 istana hewan kita tidak bersatu, naga, harimau iblis, ular iblis, dan istana iblis Anda, dan 7 istana kita memiliki hubungan yang buruk, jadi ketika kita bertarung, kita berdua mereka hancur satu persatu. Pada saat itu, jika rumah ke-12 kita dapat bersatu, akan sulit untuk mengatakannya. Kata pemilik istana yang hancur. Poin ini, Ye Xuan juga tahu. Bagaimana dengan poin kedua? Wei Jin bertanya. Kedua, itu karena ada pengkhianat di istana hewan suci ke-12, dan rahasianya bocor, jadi mereka akan hancur satu persatu. Jawab reruntuhan. Ketika Wei Jin mendengarnya, dia terkejut pengkhianat itu. Siapa itu? Saya tidak begitu jelas tentang ini, tetapi saya yakin seseorang pasti telah membocorkannya. Mata kuil yang hancur itu tertegun dan berkata, jika kamu memberitahu saya, kamu tidak akan membiarkannya pergi. Para pendahulu, ini tidak untuk saat ini. Ye Xuan tiba-tiba berkata, saat ini, saya masih harus melepaskan segel keempat dewa ini. Keempat dewa ini terikat oleh 4 tuan dari keluarga 4 binatang, kalau kau mau menghancurkannya, kau memerlukan darah dari keluarga 4 binatang, dan itu pasti darah anak-anak. Bagaimana dengan keluarga 4 binatang sekarang? Ye Xuan menoleh untuk melihat Wei Jin. Sebelum dia mencari jiwa banyak orang, sepertinya dia belum pernah mendengar tentang kekuatan ini. Apakah ini migrasi? Keluarga 4 binatang akan mengambil semua anak Sangong dan membawa mereka dalam tawanan, dan kemudian menggunakan mereka untuk memperkuat darah mereka sendiri. Kekuatan mereka saat ini seharusnya lebih kuat dari sebelumnya. Darahku, mereka tidak tertarik, jadi diperkirakan aku lupa. Setelah menyelesaikan istana surgawi, dia melihat Wei Jin dan bertanya, tikus kecil, keluarga 4 binatang ini, bagaimana sekarang? Ini, aku pindah sangat awal, aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Wei Jin menggelengkan kepalanya. Baiklah, izinkan aku memberitahu kamu akhir perang tahun itu. Wen Yan? Wei Jin mengingat, dan menjawab, pada hari-hari itu, kamu tampaknya menjadi yang pertama disegel, dan kemudian 6 istana lainnya terbunuh, selain Istana Iblis, Istana Iblis. Itu Istana Naga, Istana Banteng Iblis, dan Istana Iblismu. Tanya penguasa Istana Surgawi. Kami melarikan diri bersama di tahun yang sama, tetapi kami masih mengalami intersepsi. Kami bubar dan melarikan diri, dan kemudian hal-hal, aku tidak tahu. Wei Jin menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat satu hal, dan buru-buru mengeluarkan tombak kristal mengambang dari ruang menelan. Tombak kristal mengambang ini adalah hasil pemisahan Megatron dari ingatannya, yaitu, di kuil naga putih. Pada saat itu, pria parubaya bertanduk muncul, secara paksa mengambil hantu-hantu itu dan kemudian memberitahunya tentang 12 istana binatang. Ini adalah kekuatan kasar Istana Banteng Iblis. Mata kuil yang hancur itu cerah,
berkata, namun, dari apa yang dia katakan, dia dapat mendengar bahwa dia akan menangkap naga iblis ini untuk membukanya. Namun, jika kamu ingin mengangkat segel keempat dewa, itu seharusnya tidak apakah kamu ingin menggunakan darah dari keluarga empat binatangmu. Dalam hal ini, Yesuan dan Wei Jin tidak tahu. Menghadapi masalah ini, Master Tiamong yang hancur memikirkannya dan memahaminya. Istana Naga adalah orang yang paling hitam. Pada saat itu adalah orang kuat pertama dari Istana 12 binatangku. Mungkin dia tidak disegel oleh keluarga empat binatang, tetapi memilih untuk menyegel dirinya sendiri dan mengisolasi napas, untuk melarikan diri dari pengejaran. Kata Lord, lalu, para senior, apakah kalian tahu di mana dia? Yesuan buru-buru bertanya, aku tidak tahu, master dari keluarga empat binatang tidak dapat membantuku, tetapi dalam pertempuran itu, cincin Qiang Kunku dihancurkan oleh pihak lain, kalau tidak aku dapat memberi tahu mereka. Berbicara tentang ini, Lord of the Sky Palace agak marah, kekuatan kasar itu, tahu bahwa aku disegel di Xian Baoshan, aku bahkan tidak melihatnya. Tapi, dia bilang kalau kamu bisa keluar, kamu bisa menemukannya. Yesuan tiba-tiba berkata, oh, alis utama kuil yang rusak itu terangkat, berkata, kalau begitu, mungkin dia seharusnya berada di New Moling, di mana tempat kelahirannya. Setelah itu, dia memberitahu Yesuan tentang posisi New Moling. Yah, generasi muda akan pergi kepadanya saat dia tiba. Pada saat itu, para senior mungkin bisa keluar dari masalah. Mata Yesuan berbinar, hei, kalau kamu menemukannya, dia mungkin tidak akan membantumu. Pemilik kuil yang rusak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan ini, monyet kecil, dalam ingatanmu tentang warisan, seharusnya ada tongkat yang mengejutkan. Berapa banyak tongkat yang kamu latih? Hei, 9 tongkat yang mengejutkan. Jawab, ya, kualifikasimu jauh lebih kuat daripada ayah. Dulu, aku hanya berlatih 1 hari yang mengejutkan. Tentu saja, tongkat yang mengejutkan ini bukan fokusnya. Jika kamu terus berlatih, kamu mungkin bisa berlatih metode mematahkan tongkat itu. Raja Istana yang hancur berkata, melanggar hukum. Yesuan mengernyit, benda ini terdengar sangat jelek. Anak muda, kalau begitu aku akan menunjuk monyet kecil itu. Kalian tunggu saja, kata penguasa Istana Surgawi. Bagus, Yesuan mengangguk. Suaranya baru saja jatuh, dan suara sistem terdengar di benaknya. Hei, penguasa Istana Langit mulai membimbing pemecah langit, dan langit akan memasuki keadaan belajar, dan untuk sementara akan meninggalkan kendali tuan rumah. Mendengar ini, Yesuan terkejut. Nima, sekarang bahkan di luar kendali, hanya sementara, tetapi itu membuat rasa aman Yesuan berkurang drastis. Memecah langit, tetapi pembunuhnya saat ini, jika di luar kendali, bagaimana jika itu berbahaya? Namun, untungnya, di sini ada Gunung Xianbao. Bahkan jika penguasa Istana Surgawi disegel, ia masih dapat memerintahkan roh-roh suci tingkat Roh Kudus, jadi ia seharusnya tidak dalam bahaya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses bimbingan ini? 10 hari, setengah bulan, tetap saja, 1 tahun. Bagi master level kehancuran Istana Surgawi ini, bahkan jika itu seperti bermain selama 10.000 tahun, jika demikian halnya, Yesuan diperkirakan akan menangis. Untungnya, kemajuan bimbingan ini akan terkait dengan pemahaman yang cerdas, dan Yesuan memiliki keyakinan dalam memecahkan langit, haruskah itu baik-baik saja. Dalam periode waktu berikutnya, Yesuan menunggu di sini untuk melihat pemandu Istana Surgawi yang rusak. Ini setengah bulan kemudian, Yesuan mencapai Sanpin Daseng, dan menerobos surga dan berhasil menerobos ke Grand Set. Ketujuh, dan sekarang yang terakhir mengenakan prajurit misterius, diperkirakan itu bisa menjadi pertempuran dengan master level Raja Suci. Pada saat yang sama, dalam 2 bulan terakhir, penguasa Istana Surgawi yang kejam membimbing pemecahan tongkat, sehingga penghancuran langit dan penghancuran 9 tongkat, dan pelatihan langit, kekuatan serangan sangat meningkat. Aku tidak menyangka pemahamanmu begitu baik, itu di luar dugaanku. Pemilik kuil yang hancur merasa puas dengan lokasinya. Hei, pada saat ini, Yesuan melangkah maju dan berkata, para pendahulu, kalau begitu mari kita pergi ke Niu Lingling. Baiklah, dengan kekuatan monyet kecil saat ini, kamu seharusnya tidak memiliki banyak masalah. Selamat tinggal. Pada saat ini, Yesuan mengepalkan tinjunya ke arah Master Tiamong yang hancur dan kemudian langsung pergi. Adapun Wei Jin,
Itu ada di sini, karena Yesuan tidak mencari penguasa istana ular, tetapi penguasa istana. Sebelum istana hancur, pemilik memberitahu posisi Yesuan, jauh dari Xian Baoshan, jadi Yesuan harus mengejarnya jauh-jauh. Tentu saja, bahkan jika tidak ada pemilik Tiangong yang hancur untuk memberitahu arah, Yesuan juga dapat menemukan pria parubaya bertanduk itu. Bagaimanapun, dia memiliki perintah pembunuhan mati di sisi lain. Waktu yang dihabiskan di jalan mungkin menghabiskan sekitar 10 hari. Setelah 10 hari, Yesuan memasuki Niu Lingling. Sekarang langit telah mencapai 9 orang suci agung, hanya selangkah lagi dari Roh Kudus, kekuatannya sudah lebih kuat dari Raja Umum. Yesuan memikirkannya, kekuatan ini sudah bisa merajalela di Niu Moling, tetapi kali ini dia datang bukan untuk menyapu Niu Lingling, tetapi untuk menemukan pria paruh baya itu. Pada titik ini, dia melihat bahwa pembunuhan merah tidak jauh di depan. Itu adalah pegunungan, dan pria parubaya bertanduk ada di dalamnya. Pada saat itu, pria parubaya bertanduk itu secara paksa mengambil naga hantu yang menyeramkan, yang membuat Yesuan bergegas begitu lama, dan sekarang, akhirnya menemukannya. Jika kekuatannya tidak sekuat itu, maka kamu harus menamparkan wajah untuk dapat menyelesaikan kebencianku. Yesuan berpikir dalam benaknya bahwa dia memasuki pegunungan. Pada saat ini, di tengah gunung, ada gunung bertanduk. Pada hari yang sama, Yesuan memiliki tanduk pria parubaya, dan dia bersembunyi di sini. Segera, Yesuan mencarinya. Oke, di Gunung Niu Jiao, pria parubaya bertanduk itu tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian dia merasakan napas samar mendekat. Dia menatapnya dan ekspresinya agak aneh. Kamu benar-benar menemukannya di sini. Pria parubaya yang berdarah itu menatap Yesuan, yang dengan cepat menyapu, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bagaimana dengan tulang rusuk? Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung bertanya. Kamu, masuk dan lihat. Pria parubaya bertanduk itu tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berbalik untuk melihat sebuah gua besar di belakangnya. Mendengar ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan dengan cepat berjalan masuk. Setelah beberapa saat, dia melihat tubuh besar naga hantu iblis di ujung gua. Akhirnya ditemukan. Selama Anda menandatangani kontrak dengan hantu, Anda dapat menyelesaikan tugas acak. Pada saat itu, Yesuan dapat digabungkan dengan hantu. Namun, pada saat ini, naga hantu yang sekarat dalam tidurnya tiba-tiba membuka matanya, lalu mulut Zhang berkata, "Siapa kamu?" Ketika kata-kata itu keluar, Yesuan terkejut. Bisakah hantu dunia dapat berbicara? Ini bukan intinya. Intinya adalah mengapa dia tidak mengenal Yesuan. Kamu tidak mengenalku. Mata Yesuan membelalak. Tepat, pria parubaya bertanduk juga masuk dan kemudian memberikan suara kepada penyanyi. Oh, itu kamu. Naga hantu tunggal itu tiba-tiba bangkit dan kemudian berubah menjadi sosok manusia, seorang pria berkulit hitam. Tubuh naga yang sekarat itu telah ditempati olehku. Aku ingin lebih berterima kasih padamu, kata pria berkulit hitam itu. Apa, kalimat ini, tetapi membunuh Yesuan tertangkap basah. Tubuh naga iblis ditempati olehnya. Siapa barang ini? Perkenalkan diri saya, nama saya Black Yao, yang terkuat dari 12 istana hewan. Kata pria berkulit hitam itu. Black Yao. Ketika Yesuan mendengar nama itu, dia tiba-tiba menjawab. Dia bukan pemilik istana-istana naga di istana 12 hewan. Tetap saja, Yesuan berteriak dan memberi perintah langsung ke bahu. Bunuh. Berani mengambil tubuh naga hantu, temukan kematian. Dalam sekejap, napas langit meroket, dan itu adalah tongkat untuk mengangkat tangan langsung ke pria berkulit hitam. Menakjubkan. Oh, kengerian istana dewa. Black Yao sedikit terkejut, tetapi dia tidak melakukan tindakan apapun. Pada saat ini, meskipun dia bahkan belum mencapai Raja Suci, dia tidak takut menghancurkan langit. Karena masih ada satu orang di sampingnya. Hei, tongkat langit ini diblokir oleh pria parubaya yang dengan cepat diblokir di depan sayap hitam. Pria parubaya bertanduk ini tidak disegel pada tahun yang sama. Dia hanya terluka parah. Sekarang dia telah pulih ke Raja Suci tingkat menengah. Masih bukan masalah untuk mengambil hari berikutnya. Kekuatan yang kuat. Pria parubaya bertanduk itu mengangkat alisnya, dan setelah mengagumi satu kalimat, dia benar-benar mengangkat tangannya dan menjawab. Dalam sekejap, dia akan bertarung melawan langit. Kekuatan langit yang hancur setara dengan 4 raja-raja,
dan pria parubaya bertanduk ini adalah 5 raja, dan dia adalah penguasa istana 12 binatang buas. Kekuatannya tidak sesederhana itu. Namun, tugas menghancurkan langit hanya untuk menyeret pria parubaya itu. Tanduk hitam, jatuh, tangkap aku. Ye Xuan berteriak. Selama waktu ini, tanduk hitam dan alam jatuh belum jatuh. Meskipun tidak sebanding dengan langit, itu bukan masalah untuk berurusan dengan kemuliaan hitam dari 9 roh. Black Yao jelas tidak menyangka bahwa 2 orang tiba-tiba muncul, buru-buru mundur, tetapi masih berjongkok di dekat tanduk hitam dan jatuh. Pada saat yang sama, kekuatan utama istana banteng sihir juga berhenti, menatap Ye Xuan. Black Yao lolos dari kematian di masa lalu, dan dia harus menyegel dirinya sendiri. Aku hanya bisa menggunakan metode ini untuk menyelamatkannya. Kekuatan brutal berkata, petik 2, bisakah kamu mengorbankan orang lain? Ye Xuan berkata dengan membabi buta. Naga hitammu, itu tidak mati, aku menempati tubuhnya, meskipun itu tidak cukup, tetapi aku membuatnya menjadi naga. Kata Black Yao, tiba-tiba memuntahkan bola hitam, hanya seukuran kepalan tangan. Naga, apa itu? Ye Xuan melihat bola ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kau bisa mengerti bahwa kau sedang dipukul mundur. Jika kau bisa menemukan naga yang cocok di masa depan, kau bisa menggunakan naga ini untuk membangkitkannya, jawab Black Yao. Setelah mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kalau begitu aku mungkin juga membunuhmu dan menggunakan naga itu untuk membangkitkannya, jadi kecocokannya benar-benar 10%. Kalimat ini juga membuat tubuh Black Yao gemetar, buru-buru berkata, itu adalah keturunanku, jadi aku dan tubuhnya berada di luar kecocokan 10%, jika kau membunuhku, naga itu akan didorong ke dalam tubuh, itu adalah tindakan penghancuran diri. Ye Xuan terdiam, Black Yao adalah leluhur dari naga yang dihancurkan, dan hantu dunia telah berevolusi sebelum skala naga yang dihancurkan, jadi kecocokan Black Yao mungkin memang lebih tinggi. Bahkan jika tidak lebih tinggi, jika mencapai 10%, itu akan sangat sulit. Jika Black Yao mati, Ye Xuan akan melemparkan naga itu ke tubuh naga hantu yang jahat. Keduanya pasti akan bertarung, dan naga bertanduk perunggu itu mungkin akan dilawan oleh burung Phoenix hitam. Pada saat itu adalah mayat dan 2 nyawa. Namun, Ye Xuan mencoba untuk mencobanya. Bagaimanapun, dia terkadang kembali ke keterampilan cahaya. Namun, pada saat ini, hei, tugas acak telah berubah, dibangkitkan dengan naga untuk membunuh dunia, hadiah misi, kebangkitan naga jahat memiliki peluang 50% untuk berubah. Sebuah perintah sistem tiba-tiba berbunyi. Awalnya ingin langsung memulai, membunuh Yao hitam Ye Xuan ini, tiba-tiba berhenti. Tugas acak telah berubah, ini adalah pertama kalinya muncul. Mungkin, karena kecepatannya lambat, jadi akan seperti ini. Oh, kalau begitu memaafkanmu untuk hidup, yang terbaik adalah menghargai tubuh ini, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Xuan berkata dengan sungguh-sungguh. Pria muda itu nadanya besar. Tidak ada orang yang biasa berbicara denganku dengan nada ini yang hidup. Yao hitam berkata dengan dingin. Karena sebelumnya, mengapa repot-repot? Aku hanya tahu bahwa aku dapat dengan mudah mencubitmu sekarang. Jawab Ye Xuan, meskipun kekuatan kasar istana banteng iblis sangat kuat, tetapi langit sekarang dapat menahan pihak lain, ketika tanduk hitam dan jatuhnya dapat membunuh Yao hitam. Yao hitam dikatakan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, dia memang bukan puncak, bahkan salah satu dari 10.000 tahun itu. Saat ini, Ye Xuan mengambil kembali langit yang rusak dan meletakkan tulang rusuk ke dalam ruang penanaman. Jika dia mau, dia dapat menemukan mayat naga sekarang, tetapi tingkat kecocokannya tidak tinggi. Selain itu, karena tulang rusuk telah menjadi seperti ini, maka Ye Xuan secara alami ingin menemukan garis keturunan yang lebih maju daripada naga iblis, sehingga dengan hadiah tugas acak, tulang rusuk akan menjadi lebih kuat. Kali ini, sebenarnya bukan lubang, tetapi petualangan. Justru karena inilah Ye Xuan telah memilih untuk menyelamatkan kemuliaan hitam, dan tidak ada yang akan mati sejak lama. Kamu sudah pernah ke Xian Baoshan? Apakah kamu melihat monyet tua itu? Pada saat ini, kekuatan kasar tiba-tiba bertanya. Tidak buruk, Ye Xuan mengangguk. Segel miliknya adalah 4 dewa dari keluarga 4 binatang buas. Jika kamu ingin membuka segel, kamu akan membutuhkan darah keluarga 4 binatang buas. Kekuatan brutal berkata,
Apakah kamu punya berita tentang keluarga empat binatang buas? Ye Xuan mengerutkan kening. Di masa lalu, aku tidak menggunakan keluarga empat binatang buas, jadi aku melarikan diri dari kematian dan memulihkan luka beberapa waktu lalu. Namun, selama ini aku tidak melakukan apa-apa, tetapi aku terganggu untuk menyelidiki keluarga empat binatang buas. Kekuatan kasar itu berhenti sejenak, berkata, keluarga empat binatang yang menghancurkan 12 istana binatangku telah pindah, tetapi mereka masih memiliki cabang. Cabang ini, di ujung utara, dibangun di lembah empat dewa. Namun, aku telah menggunakan tahun-tahun ini untuk membangun susunan transmisi yang dapat dijangkau di dekatnya. Jika kamu ingin pergi, kamu dapat mengirimmu ke masa lalu. Pada hari itu, dia secara paksa mengambil naga hantu yang jahat, dan kemudian mengorbankannya untuk Black Yao, jadi dia merasa bahwa sebagian dari Ye Xuan yang berutang, memberitahu Ye Xuan berita ini. Lembah empat dewa, Ye Xuan melirik sekilas. Langit yang hancur adalah putra penguasa istana surgawi, dan yang terakhir disegel oleh empat dewa, jadi Ye Xuan secara alami ingin menyelamatkannya. Oleh karena itu, lembah empat dewa ini akan pergi. Namun, keluarga empat binatang telah diperkuat oleh darah, dan itu sudah lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin ada master tingkat suci. Kamu mungkin tidak dapat melihat kekuatan ini, kata Brunet. Bagaimana dengan Raja Suci? Ye Xuan bergumam dalam hatinya, berkata, itu tidak akan mengganggumu, dan beritahu aku tentang posisi susunan transmisi, kita batalkan. Tidak mengandalkan diri sendiri. Dengan kasar memikirkannya, dan kemudian langsung memberitahu Ye Xuan tentang posisi susunan transmisi. Namun, saat ini, oke, kekuatan kasar tiba-tiba mengernyit, sepertinya itulah yang dirasakan. Apa yang terjadi dengan sapi tua itu? Hei Yao melihat kekuatan kasar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ada beberapa napas dekat, Raja Tengah. Kekuatan brutal, ini situsmu, bagaimana mungkin ada Raja Suci tingkat menengah dekat? Black Yao berkata dengan tidak dapat dijelaskan. Aku tidak tahu, aku akan keluar dan melihat-lihat. Kekuatan kasar berkata, pergi saja, dan condongkan tubuh ke arah napas itu. Ye Xuan dan Hei Yao juga dengan cepat mengikuti, namun kecepatan mereka tentu tidak sesombong itu, dan kekuatan kasar langsung membukanya. Booming, tiba-tiba, terdengar suara perkelahian di kejauhan, yang membuat Ye Xuan agak terkejut. Niu Moling di sini, paling-paling, Raja Suci tingkat rendah, bagaimana mungkin ada beberapa Raja Suci tingkat menengah? Selain itu, bisakah Anda bertarung dengan kekuatan kasar? Waktu pertempuran tidak singkat, dan setelah Ye Xuan tiba, terlihat bahwa kekuatan kasar sedang diserang oleh 4 orang muda. Saya katakan siapa itu? Ternyata itu adalah ampas dari keluarga 4 binatang buas. Itu harus diikuti oleh napas saya. Black Yao tiba-tiba berkata. Setelah mendengar ini, alis Ye Xuan terangkat. Keempat orang muda ini adalah keluarga 4 binatang buas. Dalam hal ini, maka Dewa Langit akan dapat melihat langit lagi. Tentu saja, ini adalah kasus ketika keempatnya adalah anak-anak dari keluarga 4 binatang buas. Keluarga 4 binatang buas, umumnya 4 orang untuk satu tim untuk keluar dan berlatih, mereka akan memainkan kekuatan yang lebih kuat. Keempat orang ini hanyalah 4 orang suci, tetapi mereka dapat menjadi kekuatan kasar dengan istana sihir. Kemenangan Raja Suci, kekuatannya sungguh bagus. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, ontologi. Pemuda berambut panjang di antara keempatnya tiba-tiba berteriak, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi naga hijau panjang. Selain itu, 3 lainnya juga sama. King Long, Bai Hu, Suzaku, Xuan Wu, tiba. Kekuatan kasar melihat bahwa mereka berubah menjadi tubuh, dan memikirkan sebuah gerakan, dan dengan cepat berubah menjadi sapi hitam besar, bentuk tubuhnya lebih besar dari keempatnya. Menghancurkan langit, tolong. Saat ini, Ye Xuan sedang berbicara ke langit. Meskipun dia harus berhadapan dengan kekuatan kasar, dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Setelah periode pemulihan ini, dia sudah bisa bertarung. Keempat pemuda asli bergabung dan bercinta dengan kekuatan kasar. Sekarang kelimanya berubah menjadi tubuh, atau mereka diikat namun, dengan pecahnya pertempuran, situasinya telah berubah. Terlebih lagi, Ye Xuan memiliki seorang pembunuh. Dia dengan cepat melewati kekuatan kasar, dan kemudian mereka menemukan kesempatan untuk meletus. Gambar binatang buas, kota. Baju perang misterius pada tubuh yang rusak, setelah mendapatkan perintah Ye Xuan,
dengan cepat berubah menjadi gambar binatang buas. Dalam sekejap, keempat pemuda dan kekuatan kasar dari keluarga empat binatang buas semuanya telah kehilangan 70% dari kekuatan tempur mereka. Namun, kekuatan kasar telah lama berharap bahwa itu akan terjadi, jadi langsung mengembalikan bentuk manusia. Banteng ajaib, kekuatan kasar dari bentuk manusia, yang ditujukan pada harimau putih, meninju dan langsung meledakkan tubuhnya dan langsung jatuh. Keluarga empat binatang buas pandai dalam combo, dan sekarang dengan serangan terkuat pada jatuhnya harimau putih, kekuatan yang dapat diberikan langsung turun. Ini bukan intinya adalah bahwa satu orang sudah mati, jadi tiga berikutnya tidak cukup. Pergi, naga hijau berteriak dan dengan cepat berbalik dan pergi. Sayangnya, mereka tidak tahu alasan penurunan kekuatan mereka. Lagi pula, saat ini, siapa yang bebas memikirkan hal ini? Pada saat berikutnya, mereka ditangkap oleh kekuatan kasar, dan bahkan basal yang paling defensif pun terbunuh dengan kejam. Empat binatang buas, hanya dua. Bentuk dewasa yang cepat. Pemuda berambut panjang itu dengan cepat bergegas ke orang lain. Pada saat ini, dia akhirnya bereaksi, dan kekuatan kasar itu juga mengurangi kekuatannya. Setelah menjadi bentuk manusia, tidak ada batasan seperti itu. Sayangnya, sudah terlambat. Banteng ajaib, dia baru saja menyelesaikan suaranya, dan kekuatan kasar itu adalah pukulan, langsung meledakkan tubuhnya, dan ketika dia berubah menjadi bentuk manusia, dia hanya memiliki setengah tubuh. Bajingan, pemuda terakhir dari keluarga Suzaku berteriak dan dengan cepat mengeluarkan token pesan untuk melaporkan masalah tersebut. Tetapi pada saat ini, langit tiba-tiba meledak ke langit, sebuah tongkat jatuh. Hei, tongkat ini tidak tergeletak di sisi lain, tetapi menembak jatuh token komunikasi di tangannya. Kemudian, kekuatan kasar membunuh masa lalu dan pukulan lainnya. Pemuda Suzaku telah berubah menjadi bentuk manusia. Pukulan ini, ia menggunakan api yang kuat untuk melemahkannya, dan kemudian mengeraskannya. Namun, Megatron sekali lagi berubah menjadi baju besi prajurit misterius, yang dipasang di langit yang rusak. Menakjubkan tongkat itu jatuh dan berjongkok di kepala pemuda itu, langsung meledakkan tubuhnya. Empat orang, semuanya jatuh. Meskipun ini adalah pertama kalinya, tidak buruk untuk bekerja sama dengan kekuatan kasar dan kekerasan. Tentu saja, kredit yang paling penting adalah Megatron. Tanpa itu, kekuatan kasar tidak akan membunuh dua orang dengan mudah. Setelah kematian keempat orang ini, Yesuan dengan cepat menyapu dan dengan ragu mengambil tubuhnya. Jiwa, sialan, keempat orang ini bukan belenggu dari keluarga empat binatang. Yesuan meraung, jika keempat orang ini adalah belenggu, maka master yang hancur dapat membuka segelnya. Kekuatan kasar itu sangat aneh. Yesuan bukanlah alam suci yang agung. Jadi dia telah memberikan keempat tubuh itu kepada jiwa begitu cepat. Ini berarti, bahkan jika dia tidak, keempat orang ini seharusnya adalah orang-orang dari cabang lembah empat dewa. Mereka datang di sepanjang dunia. Kekuatan brutal berkata, pada saat pengorbanan, Black Yao pernah mengeluarkan sikap yang kuat, yang menarik orang-orang dari keluarga empat binatang. Meskipun sudah tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, keluarga empat binatang masih ingin merebut kemuliaan hitam. Bagaimanapun, kemuliaan hitam adalah penguasa istana naga, leluhur naga yang sekarat, dan yang terbaik adalah menggunakan darahnya untuk memperkuat darah naga. Saat ini, hei, tuan rumah mendapat kristal naga yang dapat digunakan untuk membiakkan naga. Apakah itu mulai? Mendengar ini, alis Yesuan terangkat. Long Jing, apakah itu diambil dari tubuh pemuda King Long? Ya, saat ini, dia menjawab dalam benaknya. Tanpa diduga, Long Jing benar-benar dapat membiakkan naga, yang berarti bahwa jika naga menemukan naga yang cocok di masa depan, kecocokannya akan lebih tinggi dan mudah diubah. Dalam hal ini, maka angin King Long ini mati. Jika belum terlambat, maka aku akan pergi. Setelah Yesuan selesai, dia pergi. Cabang dari keluarga empat binatang mungkin mulai bergerak, jadi punggungan ajaib sapi ini diperkirakan tidak dapat dihentikan, dan kekuatan kasar dan Yao hitam harus menemukan tempat lain untuk bersembunyi. Setelah Yesuan pergi, mereka dengan cepat meninggalkan Niu Lingling. Pada saat ini, Yesuan adalah susunan transmisi jarak jauh yang dibangun dengan kekuatan kasar. Susunan transmisi ini dapat langsung ditransmisikan ke sekitar lembah empat dewa, yang dapat menghemat banyak waktu. Setelah beberapa hari, hei,
Tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah yang keenam. Hei, Yan Ghost, Megatron, Breaking the Gods, menerobos, saat ini adalah roh suci. Breaking the Gods, akhirnya menerobos ke ranah Roh Kudus, dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Tidak lama setelah Yesuan dan yang lainnya menerobos, dia akhirnya datang ke susunan transmisi yang dibangun dengan kekuatan kasar. Hei, susunan transmisi mulai berjalan. Setelah beberapa saat, Yesuan dipindahkan ke tempat tujuan. Dia menoleh dan melihatnya. Dia menemukan bahwa dia sangat jauh dari titik transmisi. Jika dia harus membuat jalannya sendiri, dia tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lembah Empat Dewa, di utara susunan transmisi ini, dan keluarga empat binatang sama sekali tidak mengenalku, akan lebih mudah bagiku untuk bertindak. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, terus memulai jalan. Sekitar 2 hari kemudian, dia akhirnya keluar dari Lembah Empat Dewa. Keluarga empat binatang di Lembah Empat Dewa adalah cabang, tetapi ada juga banyak orang dalam yang kuat. Menurut kekuatan kasar, yang terkuat adalah Raja Tujuh Baik. Kekuatan ini belum hancur, tetapi Yesuan tidak siap untuk membunuh sekarang, tetapi perlahan-lahan. Bagaimana? Keluar dengan tim. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menatapnya dan menemukan sebuah tim. Keluarga empat binatang umumnya adalah tim beranggotakan 4 orang yang terdiri dari 4 orang, atau tim yang terdiri dari 8 orang, jadi lebih aman. Pada saat ini, tim yang meninggalkan Lembah Empat Dewa sama seperti hari yang sama. Tepat sekali, mereka menjadi incaran Yesuan. Tim ini tidak tahu kemana mereka akan pergi. Bagaimanapun, Yesuan mengikutinya. Ketika mereka lewat, Yesuan melepaskannya. Mengenakan langit dari baju besi prajurit misterius, bergegas di tanah, menjarah ke arah keempatnya. Yah, ada monyet kecil yang aneh. Salah satu tim menemukan langit yang rusak, tetapi karena langit hanyalah alam Roh Kudus, itu tidak ada di matanya. Seberapa besar serangan yang dapat dilakukan oleh benda sekecil itu? Mereka berempat adalah 4 raja dari Raja Suci. Mereka berdiri di sana dan tidak bergerak. Orang biasa juga tidak mampu menghancurkan pertahanan mereka. Bahkan raja kedua dari raja tidak bekerja, apalagi penghancuran roh suci. Namun, mereka salah. Setelah langit dekat, dia tiba-tiba mengorbankan senjatanya sendiri dan berjongkok di kepala orang itu. Luar biasa, tongkat ini akan langsung membunuh orang pertama. Paku 3 orang lainnya, melihat ke arah rekan yang telah dihancurkan. Menjadi sosis, semuanya tercengang. Tanpa menunggu mereka bereaksi, tongkat kedua dari langit jatuh. Boom, 1 orang lagi jatuh. Pada saat itu, orang-orang yang masih memiliki keluarga Xuanwu dan Baihu masih berdiri. Ketika mereka melihat keduanya mati, mereka dengan cepat menjadi mayat. Hati-hati, pada saat ini, Master Xuanwu dengan cepat menghalangi kepala orang lain, baru saja jatuh ke langit, dan jatuh di atas cangkang Master Xuanwu. Hei, hanya terdengar suara renyah menyebar, cangkang belakang Xuanwu benar-benar pecah, tubuhnya terbentur keras. Master Harimau Putih itu terkejut. Xuanwu dikenal karena kekuatan pertahanannya. Bagaimana bisa terbunuh jika terkena? Selain itu, dia masih dicekik oleh monyet kecil setingkat Roh Kudus. Terlalu palsu, 4 orang tewas 3 kali dengan kecepatan kilat. Master Harimau Putih yang tersisa adalah serangan terkuat di keluarga 4 binatang buas, tetapi tidak kuat. Segera, orang keempat ini juga mati, dan dia juga terbunuh oleh hari yang hancur. Tidak peduli siapapun itu adalah tongkat untuk menyelesaikan masalah. Kekuatan ini begitu kuat sehingga Yesuan merasa bersalah. Keren sekali. Setelah kematian keempat orang ini, Yesuan dengan cepat menerobos dan menanam tubuh keempat orang itu di ruang penanaman, dan kemudian mulai mencari jiwa. Sayangnya, keempat orang ini juga bukan anak-anak. Tidak ada anak dalam keluarga 4 dewa di Lembah 4 Dewa. Yesuan agak kecewa, tetapi dikatakan juga bahwa keluarga itu umumnya berada di keluarga umum, bagaimana mungkin berada di cabang. Namun, ini tidak masalah, bagaimanapun, tujuan Yesuan saat ini adalah Longjing. Pada periode berikutnya, Yesuan tinggal di luar Lembah 4 Dewa dan melihat bahwa ada intimidasi yang bagus. Meskipun keluarga 4 binatang adalah cabang, tetapi jumlahnya juga cukup besar, tetapi runtuhnya keluarga anak-anak yang begitu besar pasti akan menarik perhatian para petinggi. Dalam beberapa hari, si Sengu mulai mempersenjatai, karena mereka yang meninggal baru saja meninggalkan Lembah 4 Dewa.
Namun, tindakan ini tidak berguna bagi Yesuan, tetapi malah berada di tengah dedaunan. Pada titik ini, langit yang hancur telah menembus roh kedua Roh Kudus. Dengan kekuatannya, tidak ada masalah untuk langsung memasuki keluarga 4 binatang buas. Orang-orang yang bersenjata ini setidaknya 5 raja, dan ada 6 raja yang berpatroli. Tapi bagaimana dengan ini? Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, biarkan hari yang hancur terus bergerak. Bayangkan kehadiran seperti keluarga binatang buas 4 keluarga. Jika seseorang bertemu dengan binatang buas tingkat Roh Kudus tingkat rendah, akankah ada tindakan pencegahan? Tidak akan. Oleh karena itu, orang-orang ini telah menjadi incaran Yesuan. Hei, ada seekor monyet kecil. Putriku baru-baru ini berteriak-teriak meminta hewan peliharaan, seperti itu. Seorang raja suci produk 5 memikirkannya, tetapi saat berikutnya, senyumnya tiba-tiba terhenti. Dia melihat bayangan tongkat besar jatuh dan menatap bayangan kepalanya. Hei, kepala 5 raja, bersama dengan tubuhnya, langsung meledak. Mati. Setelah kematian orang ini, Yesuan dengan cepat menyapu dan mengambil tubuhnya. Itu juga kristal naga, dan itu juga raja tingkat 5, yang dapat membuat tulang rusuk lebih kuat. Yah, angka kelahiran ayam pedaging telah mencapai 10%. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menemukan perubahan ini. Hanya ketika tingkat pengayaan mencapai 100% Anda dapat memasuki mayat naga. Jika bisa mencapai 200%, maka ada peluang perubahan sebesar 50%. Semakin sulit tingkat kultivasi, semakin sulit pula untuk meningkatkannya. Ditingkatkan menjadi 200. Yesuan tidak tahu apakah itu dapat dicapai bahkan jika keluarga 4 binatang buas dihancurkan. Namun, selama mencapai 200%, maka akan ada peluang perubahan sebesar 50% setelah kebangkitan tulang rusuk, ditambah 50% dari tugas acak, yang merupakan perubahan 100%. Oleh karena itu, bahkan jika naga Fengqing dihancurkan, tingkat kelahiran naga belum mencapai 200%. Yesuan akan terus berusaha untuk membawa tingkat kultivasi ke tingkat penuh. Karena itu, kali ini, tidak banyak master dari 5 raja dari 4 dewa dan binatang buas, hanya 4. Sekarang, Raja Suci Produk 5 ini sudah mati, maka keluarga binatang buas 4 binatang buas pasti akan menyadarinya, jadi langit harus ditembak sesegera mungkin. Namun, kecepatan langit cepat, dan tokennya terlalu cepat. Setelah membunuh Raja Suci 5 produk kedua, 2 lainnya bertemu, tetapi ini tidak memengaruhi apapun. Satu orang masih bisa membunuh 2. Setelah perang, 4 Raja Suci yang dikirim oleh keluarga 4 binatang semuanya jatuh. Adapun Raja Suci 6 produk, karena Yesuan memiliki perintah pembunuhan kematian, tidak ada jejak langit. Pada saat ini, bagian dalam lembah 4 dewa telah meledak. Ada 4 pemilik lembah di lembah 4 dewa, para leluhur dari 4 cabang keluarga, dan mereka semua adalah 7 Raja Suci. Sekarang 4 dari 5 raja telah meninggal, sudah cukup bagi mereka untuk memperhatikan mereka. Lagi pula, setiap keluarga memiliki sekitar 10 Raja Suci. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengirim lebih banyak orang untuk berpatroli, dan perlu untuk mencari tahu para pembunuh yang telah melukai mereka. Tetapi kali ini, Yesuan belajar, dan demi kenyamanan, dia menunggu beberapa hari di luar. Setelah terobosan 3 roh, mereka akan mulai. Setelah istirahat hari itu, bahkan 6 raja-raja harus dihancurkan olehnya, tetapi dia masih tidak bergegas ke keluarga 4 binatang buas, tetapi di luar regu master patroli 4 keluarga suci. Keluarga 4 binatang buas sekarang sangat berhati-hati. Awalnya membiarkan 5 raja berpatroli sendirian. Sekarang 4 keluarga besar bersatu untuk membuat tim 5 raja suci untuk bertindak, sehingga bahkan jika mereka bertemu dengan 6 raja, tidak takut. Sayangnya, ini masih tidak berguna bagi Yesuan. Dengan tubuh mini dan ranah 3 roh, langit diam-diam mendekati tim, dan kemudian tiba-tiba menembak dan dengan cepat saling menghancurkan. Ditambah dengan perintah pembunuhan kematian Yesuan, dia dapat dengan cerdik menghindari 6 roh. Dalam sehari, keluarga 4 binatang menderita kerugian besar, bertambah hingga kematian 25 raja yang baik, yang masing-masing meninggal 5. Akibatnya, keempat patriark dari cabang keluarga 4 binatang akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Namun, Yesuan telah bersembunyi dan bersiap untuk mengeluarkannya setelah beberapa saat. Pindahkan semua anak, jangan keluar. Itu beberapa hari,
dan langit telah tumbuh ke alam empat roh. Sekarang sudah diperlengkapi untuk menghancurkan cabang keluarga empat binatang. Jadi kali ini, Yesuan memutuskan untuk langsung masuk ke lembah empat dewa. Sebelum itu, dia juga membuat persiapan yang baik, yaitu, menggunakan lonceng Dementor untuk mengendalikan anak dari keluarga empat binatang. Tepatnya, itu adalah Raja Suci produk empat dari Naga Fengqing. Pada saat ini, keempat Raja-Raja Suci mengambil langit dan memasuki lembah empat dewa. Menghancurkan langit, bertindak sesuai rencana. Cahaya Yesuan menyala. Ketika hari itu tiba di lembah Fenglong, Yesuan langsung memberikan instruksi kepadanya pada saat ini. Keempat Raja-Raja Suci membawa langit dan kediaman kepala klan Qinglong. Jika memungkinkan untuk membunuh patriark ini, maka segalanya akan lebih mudah. Pada saat itu, bahkan jika tiga patriark lainnya bergandengan tangan, itu tidak akan dapat menghancurkan langit. Segera, keempat Raja-Raja Suci mengambil langit dan datang ke sekitar kediaman klan Naga Fengqing. Selanjutnya, tidak ada cara bagi keempat raja untuk mendekat, dan mereka hanya dapat membiarkan surga bertindak. Hei, monyet kecil yang lucu. Siapa yang ditaklukkan ini? Itu harus masuk dan melepaskannya. Orang-orang dari keluarga Naga Fengqing tidak terlalu peduli ketika mereka melihat bahwa langit hanyalah tingkat Roh Kudus. Bagaimanapun, bahkan orang-orang muda di Naga Fengqing memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada keempat roh. Pada akhirnya, keberhasilan hari itu datang ke kediaman Patriark Naga Fengqing. Hari ini, Patriark Naga Fengqing baru saja berpatroli kembali dan sedang beristirahat. Dia merasakan napas langit, tetapi yang terakhir terlalu rendah, jadi dia tidak terlalu peduli. Namun, saat berikutnya, angin datang. Setelah mendapatkan perintah Yesuan, Megatron, yang berubah menjadi jarum halus, menjadi seorang prajurit misterius. Setelah mengenakan bayangan baju besi prajurit misterius, tubuhnya sangat meningkat, dan Patriark Angin Qinglong adalah tongkat. Memanggil, angin bersiul, mata Patriark Naga Fengqing melebar dan dia baru saja bereaksi, dan bayangan tongkat besar jatuh. Boom! Patriark Naga Fengqing dipukul dan tiba-tiba terluka dan mati mendadak. Meskipun ini adalah Raja Suci 7 produk, tetapi dalam menghadapi serangan diam-diam, itu lebih dari cukup. Ketika pihak lain terluka parah, langit sekali lagi mengeluarkan tongkat. Pukulan ini merenggut nyawa Patriark Naga Fengqing. Bagus sekali. Setelah melihatnya, Yesuan dengan cepat menerobos kehampaan dan memisahkan tubuh Patriark Naga Fengqing. Kemudian, langit pecah lagi, kali ini tujuannya adalah dua Raja 6 di Naga Fengqing. Pada saat ini, orang-orang di lembah Fenglong masih belum tahu apa yang terjadi, hanya mendengar suara gemuruh yang keras. Suku-suku lain belum menanggapi, dan puncak Naga Fengqing akan segera mati. Setelah membunuh dua Raja ke-6, 5 raja yang tersisa pun musnah. Kemudian, selanjutnya, pertunjukan yang bagus dimulai. Tanduk hitam, beri aku seekor burung layang-layang. Yesuan langsung mengeluarkan tanduk hitamnya. Yang terakhir muncul dalam keadaan tubuh. Dia memiliki mulut besar dan energi aneh menyelimuti sekelilingnya. Burung layang-layang. Saat berikutnya, area di dekat sudut hitam ini langsung ditelan olehnya dan muncul di ruang menelan. Ini belum berakhir. Sekarang Naga Fengqing tidak memiliki orang di kota, mereka semua dapat membersihkannya. Tanpa menunggu 3 keluarga besar lainnya bereaksi, Naga Fengqing di lembah Fenglong, semuanya ditelan ke dalam ruang melahap oleh tanduk hitam, tidak ada yang tersisa. Meskipun Naga Fengqing hanya cabang, ada juga banyak orang. Sekarang mereka semua ditelan ke dalam ruang menelan, dan mereka menjadi tawanan Yesuan. Tentu saja, Yesuan tidak kejam membunuh begitu banyak orang. Dia baru saja mengeluarkan kristal naga di tubuh Feng Qinglong ini dan menggunakannya untuk membiakkan naga. Pada saat ini, tingkat bruler-bruler telah melampaui 50%, dan setengahnya dapat dilahirkan kembali. Hei! 3 keluarga lainnya akhirnya muncul. Setelah beberapa saat, Yesuan menatap siluet langit dan tersenyum diam-diam. Hanya saja istirahat sudah istirahat dan kamu bisa bertarung lagi. Bagaimana mungkin lembah Fenglong berubah menjadi reruntuhan, dan rumputnya tidak tumbuh? Bagaimana situasinya? Kemana mereka pergi? Ada seseorang yang mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa ada naga hitam terbang di atas lembah naga angin dan menelan semua orang di dalamnya. 3 keluarga lainnya terkejut. Saat ini, mereka baru saja melihat Yesuan di reruntuhan, dan segera tersapu. Nak, siapa kamu?
Seorang lelaki tua berambut merah bertanya. Ternyata itu adalah Patriark Suzaku, yang sudah lama ditunggu-tunggu. Yesuan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu mengenalku? Lelaki tua berambut merah itu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin aku tidak tahu, karena aku ingin membunuhmu. Yesuan tersenyum dan berkata, naik. Dalam sekejap, langit yang hancur mengenakan baju besi prajurit misterius dipanggil oleh Yesuan dari ruang menelan, dan muncul tepat di depan lelaki tua berambut merah itu. Menyetrum tongkat, mengangkat langit adalah pukulan, langsung berjongkok di wajah lelaki tua berambut merah itu, tiba-tiba kepalanya meledak. Kunci keabadian adalah hati peri, tetapi setelah menembus ke dalam orang suci, kepala dan hati menjadi kuncinya. Pukulan ini, langsung membunuh lelaki tua berambut merah itu. Ada 4 raja 7 suci di lembah 4 dewa, hanya 1 yang mati, dan sekarang 1 sudah mati, jadi hanya 2 yang tersisa. Patriark Baihu dan Xuanwu yang tersisa, 1 adalah serangan terkuat, yang lain adalah pertahanan terkuat, tetapi ini sama dalam menghadapi langit yang hancur. Menakjubkan tongkat, langit pecah lagi, tetapi kali ini tidak ditarik dari atas ke bawah, tetapi disapu. Sebatang bayangan menyapu kerumunan, langsung meledakkan tubuh seseorang, dan banyak sekali tubuh jatuh dari udara. Selain itu, Black Point tidak tahu kapan dia datang ke samping, mulutnya besar, dan menelan anak-anak dari keluarga 4 binatang yang ketakutan dan tersesat. Dalam sekejap mata, 3 keluarga lainnya hampir mati setengahnya. Kekuatan yang bagus, ontologi perubahan cepat. Klan Xuanwu menjerit dan berubah menjadi tubuh basaltik, dan bergabung dengan yang lain untuk membentuk susunan pertahanan. Susunan pertahanan, apakah itu berguna? Ye Xuan mencibir, memecah langit dan menembak lagi. Hei! Meskipun sebuah tongkat jatuh, susunan pertahanan ini belum rusak, tetapi hampir sama. Menyetrum tongkat, ketika tongkat kedua jatuh pada formasi pertahanan ini, susunan pertahanan ini segera runtuh, dan para Master Xuanwu yang menggunakan kekuatan suci untuk membangun susunan pertahanan ini semuanya dilawan. Di tengah susunan pertahanan adalah Patriark suku Xuanwu. Setelah formasi itu rusak, lukanya adalah yang terberat, dan tubuhnya membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Haf untuk beristirahat. Di sisi teriakan keras, semua harimau putih yang berubah menjadi tubuh harimau putih langsung menyerang masa lalu. Meskipun tidak mungkin untuk membentuk pertempuran 4 dewa, kekuatan serangan orang-orang Baihu tidak dapat diremehkan, dan akan dikelilingi oleh langit. Namun, adegan berikutnya membuat mereka sangat tercengang. Macan putih merobek cakar. Patriark Macan Putih mencengkeram kalajengking, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa cakar itu tidak melukai langit. Bagaimana pertahanan bisa begitu kuat? Klan Baihu terkejut. Anda harus tahu bahwa cakarnya dapat meninggalkan jejak di cangkang belakang para Master Xuanwu, tetapi mereka tidak dapat melukai monyet kecil tingkat Roh Kudus. Apa benda kecil ini? Apa itu? Tepat saat dia terkejut, dia menembak lagi, menakjubkan. Langit kembali pecah, menghantam klan Macan Putih, tetapi klan Macan Putih itu sudah siap untuk saat itu, jadi tidak terbunuh. Di sisi lain, tanduk hitam menelan lagi dan menelan beberapa orang. Pada saat ini, klan Baihu terluka parah, bahkan jika tidak ada luka serius, itu tidak akan menghancurkan kekuatan pertahanan langit. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tangkap anak itu. Namun, klan Baihu masih merasakan tempat yang aneh dan berkata dengan cepat. Tangkap aku, itu terlalu naif. Mata Yesuan menghantam pintu kehampaan dan menghilang ke mata semua orang. Selanjutnya, langit yang pecah. Seperti yang diharapkan oleh Yesuan, membunuh para penguasa bangsa Xuanwu dan Baihu, dan sisanya ditelan oleh tanduk hitam. Sekarang, di ruang menelan, keluarga 4 binatang buas telah terbentuk. Setelah acara selesai, Yesuan sekali lagi menghancurkan kehampaan. Namun, baginya, orang-orang Suzaku, Baihu, dan Xuanwu tampaknya tidak berguna, dan kristal naga dari naga Fengqing dapat digunakan untuk membiakkan naga. Namun, saat ini, boom, tiba-tiba 3 napas kuat muncul di kepala Yesuan. Yesuan mendongak dan menemukan 4 orang setengah baya. Sangat kuat, bahkan lebih kuat dari 4 pemimpin keluarga, setidaknya 8 raja dan bahkan 9 raja. Yesuan terkejut, namun, yang mengejutkannya masih ada di belakang. Di belakang keempat orang setengah baya ini, masih ada seorang pria setengah baya dengan rambut emas. Setelah Yesuan melihat wajah orang lain, dia menemukan bahwa dia disegel di Xianbaoshan. Apa yang terjadi?
Cabang ini telah dihancurkan, apa yang terjadi? Ye Xuan mengernyit. Sebelum dia bisa mengetahuinya, penguasa istana surgawi mengeluarkan suara, cepat pergi, mereka adalah orang-orang dari 4 dewa. Ketika kata-kata itu keluar, Ye Xuan terkejut. Bagaimana orang-orang dari keluarga umum Xuanwu bisa datang ke sini? Para jenderal Xuanwu menangkap salah satu keturunanku dan menemukan bahwa mereka dapat memperkuat darah mereka, jadi aku memikirkanku, pergilah dengan cepat, jangan biarkan mereka menemukan monyet kecil itu. Kata penguasa Istana Langit. Mendengar ini, Ye Xuan memahaminya. Pada saat itu, keluarga 4 binatang sedang mengincar 12 istana binatang, yang menyebabkan perang besar. Tepatnya, mereka harus mengincar Istana Naga, Istana Iblis, dan Istana Seng. Ketiga pembuluh darah ini dapat digunakan untuk memperkuat darah Qinglong, Suzaku, dan Macan Putih. Kemudian, orang-orang Xuanwu tiba-tiba menemukan bahwa darah para dewa juga dapat memperkuat darah basaltik mereka, jadi mereka memikirkan tuan yang hancur yang telah diabaikan oleh mereka sebelumnya. Apakah itu Xuanwu atau menghancurkan darah para dewa? Ada pertahanan yang kuat, jadi tepat sekali. Bau darah pada monyet kecil itu tampaknya sama dengan bau darah monyet tua di belakangnya. Itu juga harus menjadi darah para dewa. Berpikir untuk orang setengah baya pertama, itu adalah untuk memerintahkan, tangkap mereka. Tidak baik, wajah Ye Xuan berubah. Itu hanya pertempuran di langit, meskipun dikatakan bahwa itu telah menghancurkan cabang keluarga 4 binatang dengan sendirinya, tetapi itu adalah serangan diam-diam. Jika itu adalah satu serangan langsung, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, keluarga 4 binatang pandai dalam pertempuran 4 pemain. Jika keempat patriark bergandengan tangan, mereka tidak akan dapat membunuh wilayah saat ini. Terlebih lagi, keempat orang setengah baya di depan kita adalah penguasa dari 4 dewa dan binatang buas, setidaknya 8 raja. Dalam kasus 1 lawan 1, tidak ada kekuatan tempur di langit, apalagi 4 orang bergandengan tangan. Ayo, Ye Xuan mengambil inisiatif dan segera menggunakan keterampilan selang waktu, dan langsung kembali ke masa lalu. Di tubuh utama istana yang rusak, ada juga perintah pembunuhan kematian, jadi Ye Xuan baru kembali ke kemarin. Pada saat ini, keluarga 4 binatang buas belum dihancurkan, jadi Ye Xuan bergegas masuk dan menghancurkan sekali, dan kemudian dengan cepat menelan semua orang dari keluarga 4 binatang buas ke dalam ruang menelan dan pergi. Segera, dia melihat keempat orang setengah baya itu lagi, dan penguasa kuil yang rusak. Dengan mata Megatron, Ye Xuan dapat melihat bahwa keempat orang setengah baya itu tinggal di udara untuk sementara waktu, dan kemudian mereka membuka tanah, dan ada susunan transmisi di bawah lembah 4 dewa. Meskipun keempatnya tidak tahu siapa yang terbunuh oleh cabang 4 binatang itu, mengapa cabang itu dihancurkan, tetapi itu tidak masalah, lagi pula, keluarga 4 binatang itu telah berkembang menjadi puluhan cabang. Segera, keempat orang ini pergi bersama Raja Surga. Kemudian, Xuan meliriknya dan menemukan bahwa pemilik istana yang hancur telah muncul di tempat yang sangat terpencil darinya. Untungnya, pihak lain tidak menghancurkan susunan transmisi, jadi Ye Xuan juga siap untuk mengirim masa lalu untuk melihat. Sekitar setengah hari kemudian, Ye Xuan merasa bahwa waktunya hampir habis, dan dia berjalan ke susunan transmisi dan mulai menggunakan beberapa batu suci. Hei, susunan transmisi mulai beroperasi, dan Hou Ye Xuan dipindahkan ke tujuan. Kali ini, dia menggunakan metodenya sendiri untuk melihat kemana susunan transmisi dikirim. Setelah mendarat, dia merasakan napas yang kuat. Dia dengan cepat menoleh dan melihat dirinya sendiri dan mendapati dirinya berada di istana transfer. Namun, saat ini, dia tidak jauh dari istana Tiangong. Wah, dari mana kamu datang? Tiba-tiba sebuah suara aneh jatuh ke telinga Ye Xuan. Aku sedang dalam perjalanan ke jalan dan menemukan susunan transmisi, jadi. Ye Xuan berkata dengan santai. Apakah ada reruntuhan? Tanya seorang penjaga di samping. Ya, Ye Xuan mengangguk. Jika demikian, maka mari kita mulai. Penjaga itu melihat alam Ye Xuan rendah dan tidak ingin berbicara lebih banyak. Setelah mendengar ini, Ye Xuan dengan cepat meninggalkan istana transfer. Dia memperkirakan bahwa ini adalah pijakan cabang dari 4 dewa, dan tempat di mana penguasa istana surgawi berada seharusnya adalah keluarga umum dari keluarga 4 binatang. Saat ini, Ye Xuan adalah orang pertama yang menemukan tempat untuk maju, dan mulai memposisikan kekosongan. Ketika dia mengatakan apa yang dia katakan,
sebenarnya ada celah. Ketika dia ingin menyalahkan pihak lain karena tidak menanggapi, dia pertama-tama mencari tempat untuk bersembunyi. Dia mengenakan jubah tembus pandang dan menyembunyikannya. Benar saja, istana pemindahan segera mengirim banyak orang untuk mencari posisinya. Butuh banyak batu suci untuk menggunakan susunan transmisi. Dengan alam anak itu, tidak mungkin bagi 10 generasi untuk berkumpul. Dia pasti terkait dengan penghancuran cabang. Beri aku pencarian, ... Sayangnya, Yesuan, yang mengenakan jubah tembus pandang, bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan oleh orang-orang ini. Pada saat ini, Yesuan sedang mengejar rumah utama kuil yang rusak. Namun, setelah perjalanan singkat, dia merasakan bahwa posisi penguasa kuil telah berubah. Bagaimana, meninggalkannya lagi? Yesuan mengernyit, tampaknya di tengah jalan hanya istirahat, bukan 4 dewa dan binatang buas. Sekarang, dia hampir meninggalkan jangkauan pencarian istana pemindahan, jadi Yesuan melepas jubah tembus pandang dan membiarkan tanduk hitam menggunakan ascendan untuk mendaki jalan 2 hari kemudian, dia datang ke tempat tinggal Dei dan keempat orang setengah baya itu. Di sini ada kota kecil dengan banyak sekali atmosfer yang kuat. Yesuan masuk untuk melihat apakah dia bisa menemukan berita tentang keluarga 4 binatang buas, dan omong-omong, lihat di mana itu. Oke, pada saat ini, sebuah pemberitahuan di gerbang kota menarik perhatiannya. Ini adalah misi untuk memburu binatang suci. Binatang suci itu disebut tikus berambut putih, selama rambut putih di dahi tikus berambut putih itu diambil, batu suci itu bisa ditukar. Yesuan merasa sedikit aneh. Setelah menanyakannya, saya tahu bahwa itu disebut reruntuhan tikus raksasa. Di sini, dulunya merupakan kekuatan yang sangat kuat. Dikatakan bahwa ada orang-orang kuat yang duduk di kota itu. Namun, saya tidak tahu dari mana binatang suci tikus itu berasal, dan mulai makmur dan berkembang biak. Pada awalnya, kekuatan ini tidak setuju. Kemudian, ketika gelombang tikus pecah, kekuatan di sekitarnya hancur total. Pada akhirnya, kekuatan besar harus pindah. Oleh karena itu, tempat ini disebut reruntuhan tikus raksasa. Tugas berburu tikus putih adalah melepaskan pasukan di sekitarnya dengan biaya sendiri. Rambut putih di dahi tikus putih sangat kuat, dan jika jumlahnya banyak, itu bisa dijadikan pertahanan yang baik. Oleh karena itu, ada banyak pasukan di sekitar reruntuhan tikus raksasa, yang dapat mengurangi jumlah tikus raksasa, dan kedua, mereka bisa mendapat untung kecil. Namun, reruntuhan tikus raksasa ini sangat berbahaya. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan dimakan oleh tikus raksasa. Jika Anda tidak pergi ke alam Raja Suci, Anda akan mati saat masuk. Tentu saja, bahkan jika itu adalah Raja Suci tingkat tinggi, itu mungkin rusak. Beberapa orang, yang memasuki reruntuhan tikus raksasa, dapatkah mereka mengatakan bahwa keluarga 4 binatang ada di reruntuhan tikus raksasa? Ketika Yesuan menoleh untuk memikirkannya, dia merasa itu tidak mungkin. Setelah bertanya, dia menyadari bahwa keluarga 4 binatang berada di balik reruntuhan tikus raksasa. Tuan dari keluarga 4 binatang sedang melewati reruntuhan tikus raksasa ini. Reruntuhan tikus raksasa ini berbahaya, tetapi bagiku, itu bukan masalah besar. Yesuan berpikir dalam benaknya bahwa dia melangkah ke reruntuhan tikus raksasa itu. Kota ini sebelumnya dibangun di luar reruntuhan tikus raksasa, tetapi saat tikus itu melonjak, kota itu juga berada di dalam reruntuhan tikus raksasa itu. Namun, tak lama setelah Yesuan memasuki reruntuhan tikus raksasa itu. Hei, tuan rumah memicu misi berburu. Sebuah perintah sistem berbunyi. Mendengar ini, Yesuan mengerutkan kening, dan segera memeriksanya dan menemukan bahwa misi perburuan ini adalah untuk membunuh tikus putih. Tidak, lebih tepatnya, bulu putih di dahi tikus putih itu yang bisa ditukar. Paling tinggi, kamu bisa menukar poin menelan. Lumayan, aku bisa menukar poin menelan. Sepertinya kali ini aku bisa meningkatkan kekuatanku. Mata Yesuan berbinar, dia sudah lama tidak ditelan. Sekarang dia punya 2 poin menelan lagi untuk digunakan sebagai cadangan. Jika kamu kembali 4 poin, kamu bisa membuka garis keturunan tingkat peri kedua. Namun, misi perburuan ini punya batas waktu. Mulai sekarang, rambut tikus putih yang diterima Yesuan dalam waktu 10 hari bisa ditukar. Karena itu, Yesuan ragu-ragu. Sekarang Raja Istana yang hancur tertangkap, dan langit sangat cemas. Jika aku di sini selama 10 hari,
aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Ye Xuan memikirkannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk melewati reruntuhan tikus raksasa dengan kecepatan penuh, bukan untuk menemukan tikus putih. Saat ini, Ye Xuan mengejar pembunuh merah di depan. Dengan alam suci yang agung, aku berani melangkah ke reruntuhan tikus raksasa. Saya khawatir tidak akan ada orang lain kecuali Ye Xuan. Namun, sekarang, bahkan jika dia bertemu dengan binatang suci tingkat Raja Suci tingkat tinggi, dia tidak takut, karena itu akan segera menerobos lagi. Reruntuhan tikus raksasa ini memang berbahaya. Ye Xuan baru saja melangkah masuk dan bertemu dengan sekelompok tikus berambut putih. Kelompok tikus berambut putih ini hanya tingkat Raja Suci tingkat menengah, tetapi yang tertinggi adalah Raja Suci produk 6, jadi mudah untuk membunuhnya. Semakin tinggi ranah tikus berambut putih ini, semakin kuat rambut putihnya, yang setara dengan lebih banyak rambut putih tingkat rendah. Jika Anda membandingkannya, menebusnya dalam sistem dengan rambut putih, yang jauh lebih dari sekadar penebusan. Selanjutnya, Ye Xuan langsung menuju ke segala arah, tidak mencari sekelompok tikus berambut putih. Segera, terobosan langit adalah untuk menerobos ranah 5 roh, dan Ye Xuan sendiri juga telah memasuki produk Roh Kudus. Pada titik ini, sudah hari ketiga. Reruntuhan tikus raksasa ini, selain memungkinkan Ye Xuan mendapatkan rambut putih, juga dapat memberikan sejumlah besar mayat suci kepada para dewa pemurnian, yang dapat membuat tanduk hitam dan jatuhnya dengan cepat meningkatkan wilayah tersebut. Setelah 3 hari berburu, Ye Xuan menerima sejumlah besar rambut tikus dan tubuh suci. Keadaan tanduk hitam saat ini tidak rendah, dan kekuatan dirinya sendiri sudah cukup untuk membunuh tikus raksasa Raja 7 tingkat. Oleh karena itu, prajurit kecil dipecahkan oleh tanduk hitam. Hanya ketika mereka menghadapi yang rumit, seperti sejumlah besar atau wilayah 8 pangeran, mereka akan ditembak oleh langit. Namun, saat Ye Xuan melangkah maju, tiba-tiba ada 2 sosok lagi di belakangnya. Pria besar itu hanya seorang Raja Suci tingkat rendah, tetapi dia dapat membunuh beberapa tikus raksasa berambut putih dari tingkat Raja Suci tingkat 7. Aku khawatir itu tidak akan kecil. 7 Raja Distrik itu sudah pergi. Jika aku melihatnya, aku hanya akan terbunuh oleh duri itu. Namun, pihak lain seharusnya memiliki keraguan. Jangan banyak bicara, kita mengandalkan masa lalu. Selama kamu mengalahkannya, kamu dapat mengetahui alasan untuk lebih banyak level pertempuran. Kedua sosok ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Wajah pria itu memiliki pisau dan sangat memalukan. Karena situasi alam, titik hitam tidak memperhatikan 2 orang di belakangnya. Bahkan dia tidak, Ye Xuan, produk dari Roh Kudus bahkan lebih mustahil. Bagaimanapun, celah alam itu benar-benar terlalu besar. Keduanya terus bergerak maju, dan Ye Xuan sedikit lebih cepat karena dia ingin meninggalkan reruntuhan tikus raksasa itu. Kedua pria yang awalnya berada di tempat asal bersiap untuk menunggu Ye Xuan dan Black Point bertemu dengan gelombang tikus lagi, tetapi kemudian mereka tidak pernah bertemu dengannya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menembak. Pergi, kita percepat, jangan membuat mereka curiga. Pria itu membuat keputusan, dan setelah itu, dia secara aktif mempercepat, dan Ye Xuan dan kedua prianya sudah dekat. Wanita lainnya dengan cepat menyusul. Segera, mereka memasuki jangkauan persepsi tanduk hitam. 2 adik laki-laki, tunggu sebentar. Sebuah teriakan pecah, dan setelah Ye Xuan dan Black Point mendengarnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan melihat ke arah kedua pria itu. Apakah ada sesuatu? Black Point berkata dengan hati-hati. Begitulah masalahnya. Kami tersesat di reruntuhan tikus raksasa. Bisakah Anda memberitahu kami arah kota Hualan? Pria itu bertanya, apa itu kota Hualan? Tidak jelas, Anda bisa bertanya kepada orang lain. Black Point menggelengkan kepalanya. Tempat ini, dia tidak tahu, karena kota tempat Ye Xuan datang sebelumnya tidak disebut kota Hualan. Setelah itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu, bahkan di kota lain, itu akan membantu kita meninggalkan reruntuhan tikus raksasa. Teriak lelaki itu, langsung saja ke arah belakangmu, kau bisa pergi ke kota Liang. Jawab Black Point, oh, terima kasih. Pria itu mengepalkan tinjunya ke arah tanduk hitam, dan bahkan berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia baru saja meninggalkan punggungnya ke tanduk hitam, angin tiba-tiba muncul. Itu bukan pria, bukan tanduk hitam, tetapi langit yang hancur. Apa?
Pria dan wanita itu tampaknya tidak menyangka pihak lain akan menyerang mereka. Mereka harus tahu bahwa mereka adalah 8 raja. Bahkan jika mereka bertemu mereka di level yang sama, mereka sangat berhati-hati, apalagi titik hitam. Yang terpenting adalah, di mana monyet kecil, kekuatan serangannya begitu tajam. Itu hanya pukulan yang diblokir oleh wanita itu, tetapi lengan wanita itu sudah didiskon. Serangan yang kuat, siapa kamu? Laporkan. Pria itu bertanya dengan tabu. Di mataku, kamu sudah mati, kamu tidak perlu tahu namaku. Yesuan berkata dengan dingin. Oh, lepaskan aku, biarkan aku mati. Pria itu berteriak dan membunuh pedang dengan Yesuan. Ayo, Yesuan tidak omong kosong, langsung memerintahkan. Pria dan wanita ini semuanya adalah 8 tingkatan raja, dan kekuatannya mendekati tingkat atas dari 8 raja. Satu orang dapat membersihkan suatu hari, dan yang lainnya diserahkan ke sudut hitam dan jatuh. Kedua orang ini muncul di reruntuhan tikus raksasa. Seharusnya ada juga banyak tubuh tikus putih di cincin Qiankun. Jika mereka dipecahkan, mereka akan dapat menghasilkan banyak uang. Booming, kelima sisi dari kedua belah pihak meluncurkan pertempuran besar. Meskipun tanduk hitam dan dunia yang jatuh tinggi, mereka jauh lebih buruk daripada yang menghancurkan langit. Di hadapan wanita, tanduk hitam dan jatuh menempati posisi yang kurang menguntungkan, tetapi sisi langit lainnya merupakan keuntungan besar. Yesuan melihat tongkat yang mengikuti satu sama lain, dan saya menyadari bahwa perang ini tidak akan segera berakhir. Benar saja, dalam waktu kurang dari 3 detik, pria itu dikalahkan. Kekuatan mereka dianggap sebagai yang teratas di antara 8 raja, tetapi dalam kasus bekerja sama, dalam kasus 1 lawan 1, pria itu menghadapi yang kuat dan mengejutkan, dan dipukuli tanpa emosi. Segera, dia dikalahkan. Pergi. Pria itu merasa bahwa semuanya tidak baik dan buru-buru menyuarakan wanita itu. Namun, pada saat wanita itu mundur, hari tiba-tiba berbalik dan target menyapu, mengenai perut bagian bawah wanita itu. Untungnya, wanita itu mengenakan sepotong pakaian yang terbuat dari rambut putih tikus putih, dan mengeluarkan banyak kekuatan, jika tidak, serangan itu cukup untuk membunuhnya. Sedikit, setelah pria itu melihatnya, dia berteriak keras. Sayangnya, wanita itu telah ditahan oleh tanduk hitam dan yang jatuh. Lepaskan dia, kata lelaki itu. Apakah menurutmu itu mungkin? Yesuan melirik sekilas. Kecepatan pria ini sangat cepat, jika pihak lain ingin pergi, langit tidak bisa berhenti. Apa yang kamu inginkan? Pria itu bertanya dengan alis terangkat. Kamu mengejarku? Aku khawatir itu bukan untuk hal lain, itu seharusnya membunuh orang untuk memenangkan harta karun. Jadi, permintaanku juga sangat sederhana. Lepaskan cincin Qiankunmu kepadaku, dan kemudian kamu pergi. Kata Yesuan. Tidak mungkin. Wanita itu segera berteriak. Di dalam cincin Qiankun, itu adalah kekayaan yang telah mereka turunkan selama bertahun-tahun. Jika itu masalahnya, maka bunuh saja. Yesuan tidak omong kosong, dia menoleh dan berkata. Saat berikutnya, tangan tanduk hitam itu adalah pukulan, langsung ke wajah wanita itu. Ada sepotong pakaian bagus pada wanita itu, pertahanannya bagus, tetapi kepalanya sangat rapuh, bahkan jika itu adalah tanduk hitam, itu bisa pecah. Pelan, pada saat ini, pria itu tiba-tiba berkata, dikatakan bahwa tanduk hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti. Kenapa? Apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dikatakan padanya? Mata Yesuan, hal-hal, tidak dapat diberikan kepadamu, tetapi aku dapat memberitahumu sebuah rahasia, kata pria itu. Rahasia, ini telah menyebabkan perhatian Yesuan, tetapi dia tidak akan berada di wajahnya. Apakah ada rahasia yang akan lebih berharga daripada cincin Qiankunmu? Yesuan berpura-pura tidak percaya. Kami telah merusak reruntuhan tikus raksasa selama bertahun-tahun, dan medannya telah benar-benar tersentuh. Dalam keadaan normal, tidak ada bahaya. Namun, di salah satu reruntuhan tikus raksasa, kami tidak berani masuk. Kata pria itu. Lalu, pria itu berhenti dan berkata, kami dulu melihat tikus berambut putih dari Raja 9 tingkat, dan dikatakan bahwa mungkin ada Raja Tikus dari tingkat Raja Suci. 9 Raja, Raja Suci. Yesuan tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin aku mati? Aku baru saja memberitahumu rahasia ini. Tikus-tikus raksasa itu akan memakan mayat manusia dan membawa kembali cincin Qiankun, kata pria itu. Oh,
Yesuan sedikit terkejut. Reruntuhan tikus raksasa ini telah terbentuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak tahu berapa banyak jiwa yang mati di sana. Jika tikus raksasa itu akan membawa kembali cincin itu, maka bukankah? Sekarang, aku tidak punya cukup bulu tikus untuk menebus sedikit poin menelan. Jika kamu bisa membunuh mereka, kamu akan bisa menghasilkan banyak uang. Yesuan tiba-tiba menjadi tertarik. Meskipun penguasa istana surgawi dibawa pergi, itu hanya butuh beberapa hari. Keluarga Xuanwu seharusnya tidak membawanya untuk memperkuat garis keturunan begitu cepat, karena jika digunakan untuk bala bantuan, jumlahnya pasti besar, jadi Yesuan memperkirakan bahwa keluarga Xuanwu masih menangkap orang. Yang terpenting adalah ada perintah membunuh di tubuh utama kuil yang hancur. Jika dia mati, Yesuan akan menerima perintah sistem. Belum terlambat untuk kembali ke masa lalu. Baiklah, bawa aku ke sana, aku bisa melepaskannya. Yesuan mengangguk. Benarkah ini? Pria itu mengernyit. Situasi ini, percaya atau tidak? Yesuan menjawab dengan dingin. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Jika kamu berani memindahkannya, aku akan membunuhmu dan melakukan backing. Pria itu berkata, itu ke arah barat laut dari reruntuhan tikus raksasa. Yesuan membiarkan tanduk hitam menahan wanita itu dan menindaklanjutinya. Selanjutnya, butuh 2 hari lagi. 2 hari kemudian, Yesuan melihat sebuah pegunungan. Menurut situasi di lapangan dan ketika itu datang, tikus-tikus raksasa di sini memiliki aliran yang sangat besar. Diperkirakan jutaan tikus raksasa akan masuk dan keluar setiap hari. Dalam hal ini, memang mungkin itu adalah sarang tikus raksasa. Tempat, aku sudah membawanya. Pria itu berhenti dan berkata kepada Yesuan, jika kau menemukan suatu tempat, katakan saja padaku bahwa itu adalah rahasia yang kau temukan. Yesuan berkata dengan dingin, sulit bagimu untuk tetap ingin masuk, tetapi ada seorang raja dari Raja Suci. Tubuh pria itu bergetar, karena di sini, wajar saja untuk masuk dan melihat. Yesuan berkata, itu adalah untuk melihat tanduk hitam. Selanjutnya, tanduk hitam itu akan langsung menghantam wanita itu ke pria itu. Apa? Pria dan wanita itu terkejut. Bagaimana situasinya dan melepaskannya? Jangan khawatir, dia diracuni olehku. Aku hanya punya satu penawar racun di tanganku. Jika diracuni, bahkan master tingkat suci harus jatuh. Kau punya waktu 7 hari. Yesuan berkata perlahan, kau, masuklah bersamaku. Jika itu benar, aku akan memberimu penawar racun. Setelah wanita itu mendengar ini, wajahnya berubah. Dia dipegang oleh tanduk hitam di sepanjang jalan. Bagaimana pihak lain meracuni? Aku tidak memiliki reaksi di tubuhku, tidak ada racun sama sekali. Kata wanita itu tanpa sadar. Terlalu naif, jika tidak ada racun, aku akan membiarkanmu pergi. Sebelum kamu membunuhmu, dia tidak dapat membantuku. Kata Yesuan, memang, jika seorang wanita mati, pria itu akan putus asa, dan dia tidak akan dapat mengambil keuntungan dari pengepungan. Lucu, ingin menjadikan kami sebagai umpan, kamu seharusnya tidak ingin memimpin Raja Tikus. Pria itu berteriak, Raja Tikus adalah tingkat Raja Suci. Aku tidak berani memprovokasinya saat ini. Aku hanya ingin melihat apakah kamu mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu bertemu dengan tikus berambut putih dari Raja 9 tingkat, aku akan memberimu penawarnya. Bagaimana? Jalan Yuan Xuan, Raja Suci 9 produk. Pria dan wanita itu saling memandang. Mereka adalah 8 raja dari 8 raja, ditambah 3 yang kuat dari 3, menghadapi seekor domba putih dari 9 raja-raja, seharusnya tidak menjadi masalah. Itu bagus. Akhirnya, keduanya masih setuju. Tentu saja, mereka juga memiliki hantu. Jika mereka benar-benar bertemu tikus putih dari 9 raja, mereka dapat melipat satu orang dan membawa Yesuan untuk mendapatkan penawarnya. Meskipun wanita itu tidak tahu kapan Yesuan diracuni, tetapi Yesuan agak aneh, jadi semakin banyak level pertempuran, caranya tentu tidak biasa. Oleh karena itu, keduanya berpikir bahwa Yesuan benar, jika tidak, yang terakhir tidak akan membiarkan orang pergi. Kemudian, keduanya memimpin ke pegunungan, dan Yesuan dan Black Point diikuti oleh kepala. Hati-hati, ada gelombang tikus datang, sembunyikan. Setelah beberapa saat, tanah mulai bergetar, dan pria dan wanita dengan cepat bersembunyi di hutan terdekat. Adapun Yesuan, kerumunan juga diambil,
dan kemudian mengenakan jubah tembus pandang pita. Booming, suara keras menyebar, gelombang tikus ini, setidaknya puluhan ribu, dan semuanya adalah Raja Suci tingkat menengah, sangat menakutkan. Bahkan jika para penguasa dari 9 raja dikepung, saya khawatir mereka sangat licik, apalagi mereka. Hah, pria dan wanita pisau telah menghela nafas lega, gunung tikus raksasa ini benar-benar mengerikan, suatu kecelakaan mungkin terperangkap di tanah pemusnahan abadi. Pada titik ini, mereka hanya ingin bertemu seekor domba putih dari tingkat Raja 9 tingkat, dan kemudian Yesuan dapat memberi mereka 2 penawarnya. Namun, apakah begitu mudah untuk bertemu tikus berambut putih dari Raja Suci 9 tingkat? Mereka berdua memasuki gunung tikus raksasa dengan hati-hati, satu demi satu, sekitar setengah hari kemudian. Ketemu, pria di depannya tiba-tiba melangkah maju. Dia melihat seekor tikus ekstra besar di depannya, yang lebih besar dari Raja tingkat 8. Jiu Pin Seng Wang, Yesuan mendengar teriakan pria itu dan segera membiarkan sudut hitam melihatnya. Memang ada tikus ekstra besar. Oke, penawarnya untukmu. Yesuan mengangguk dan kehilangan cincin Qiang Kun. Racun ini adalah yang ditebusnya dari sistem fagositosis beraroma. Tidak berwarna, tidak terlihat dan tidak berbau, dan kontaknya akan diracuni. Bahkan jika itu adalah tangan Saint Jun, itu akan diracuni. Namun, racun itu hanya untuk manusia, dan tidak berguna untuk binatang suci dan iblis. Setelah mendapatkan obatnya, kedua pria itu segera pergi, tetapi tujuan Yesuan juga telah tercapai. Kembali ke masa lalu, dalam sekejap, Yesuan kembali ke waktu ketika dia memegang wanita itu pada hari yang sama. Benda, tidak bisa memberimu, tetapi aku bisa memberitahumu sebuah rahasia, kata pria itu. Maaf, aku tidak ingin tahu rahasia ini, beri kalian waktu 3 detik untuk mempertimbangkan, setelah 3 detik, kepalanya akan pecah. Yesuan berkata dengan dingin. Kau, pria itu menunjuk Yesuan dengan marah. Namun, dia masih tahu bagaimana menjaga Qingshan saat tidak ada kayu bakar. Saat ini, dia melemparkan cincinnya sendiri ke Yesuan. Adapun wanita itu, dia sudah dijemput oleh tanduk hitam. Yesuan berhasil mendapatkan 2 cincin Qiang Kun, yang memiliki banyak bulu tikus. Menghasilkan uang, Yesuan melihat ke belakang kedua pria itu, sudut mulutnya sedikit miring, bulu tikus di dalamnya, cukup baginya untuk menukar sedikit. Poin menelan. Hei, tuan rumah mendapat sedikit poin menelan. Sebuah perintah sistem berbunyi, dan jumlah poin menelan Yesuan telah mencapai 3 poin. Pada 3 poin lagi, Anda dapat membuka garis keturunan pertempuran kedua. Kemudian, Yesuan terjun ke arah gunung tikus raksasa. Dia ingin membuat terobosan lain dan kemudian menyelinap masuk. Ini adalah kesempatan untuk mendapat untung besar, tetapi Anda tidak bisa melewatkannya begitu saja. 2 hari kemudian, dia keluar dari pegunungan tikus raksasa. Kebetulan terakhir kali tikus itu lewat, jadi Yesuan memutuskan untuk membiarkan orang-orang menghancurkan langit. Ayo pergi. Yesuan segera mengeluarkan perintah. Saat berikutnya, langit, tanduk hitam, dan kejatuhan semuanya keluar. Dalam keadaan ini, efek transformasi Megatron menjadi gambar binatang buas jauh lebih baik daripada prajurit misterius itu. Begitu gambar binatang buas itu dirilis, semua tikus raksasa ditekan hingga 70%. Jutaan tikus berambut putih, ini tidak boleh dilihat. Anda harus tahu bahwa Yesuan hanya melihat 1000 tikus dalam beberapa hari terakhir. Kecepatan tongkat yang melesat seperti langit dapat menyapu bersih ribuan tikus raksasa. Tanduk hitam bahkan lebih ganas. Satu mulut besar menelan hampir 10.000 tikus raksasa. Adapun jatuhnya, ia terus bergerak melalui gelombang tikus raksasa, dan kecepatannya begitu cepat sehingga telah membentuk 2 gelombang. Ketika lewat, ia pasti akan dapat membelah tikus raksasa menjadi 2. Gelombang tikus ini sudah menjadi master yang dapat mengancam level 9 raja, tetapi di bawah upaya bersama Yesuan dan yang lainnya, itu seperti pasir lepas. Segera, jutaan gelombang tikus musnah. Tikus-tikus raksasa ini juga menghancurkan mata mereka dan tidak membunuh Yesuan. Mereka tidak akan pergi. Jadi, tidak ada tikus raksasa yang melarikan diri. Tubuh tikus raksasa yang begitu besar, biarkan Yesuan Le membuka bunga-bunga. Jika tubuh-tubuh ini semua disempurnakan menjadi binatang buas, ranah tanduk hitam dan jatuhnya pasti akan sangat meningkat. Namun, tujuan Yesuan tidak sama,
tetapi siap untuk memasuki pusat pegunungan tikus raksasa, di mana terdapat kekayaan besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam beberapa hari terakhir, Yesuan telah menjaga bagian luar pegunungan tikus raksasa dan membiarkan langit melihatnya. Adapun sudut-sudut hitam dan jatuh, ia kembali ke ruang melahap untuk berlatih. 3 hari kemudian, Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini adalah roh kedua. Hei, hantu Yan, Megatron, melanggar dewa, terobosan saat ini adalah 6 roh. Langit telah bangkit, dan sekarang ia telah mampu melawan tikus raksasa Raja tingkat 9. Namun, jika Anda bertemu Raja Tikus, saya khawatir saya masih harus berlari. Bagaimanapun, Raja Tikus adalah Raja Suci. Saat ini, hanya tersisa 2 atau 3 hari sebelum misi berburu, dan sekarang Yesuan telah menukar sedikit titik menelan. Selain jutaan gelombang tikus yang datang ke pegunungan tikus raksasa, Yesuan belum pernah bertemu yang sebesar itu. Paling banyak, itu adalah puluhan ribu. Dalam beberapa hari, itu hanya beberapa ratus ribu. Oleh karena itu, Yesuan memutuskan untuk memasuki pegunungan tikus raksasa.